Sobat Receh, gimana nih kabarnya? Long time no see ya. Nah, eh, kembali lagi kita di Receh, obrolan edukatif, kece dan hits. Nah, kali ini narasumber kita eh, ini sangat inspiratif ya. Namanya Mas Anju Novarov Hasudungan. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang beasiswa LPDP. Oke, aku invite dulu ya. Halo Kak Vivi. Halo Bang Anju. Wait, ya lo juga. Ya, eh ini kami, oh ya. Halo, ya, halo semuanya. Suaranya jelas nggak? jelas jelas banget. Ya, lah. Oke. Jadi, ya, terima kasih ya Bang Anju untuk waktunya. Nah, eh tadi itu pas mau live gitu, Bang Anju harus pergi ke sekolah gitu ya. Itu jauh nggak tuh, Bang? Oh enggak hanya berapa meter aja karena aku tinggal di rumah dinas sekolah. Panggilannya siapa ya namanya? Enaknya dipanggil ya? Chris boleh. Chris. Jadi Chris, aku tinggal di Mbak Chris, aku tinggal di perumahan sekolah Mm-mm. di di Pulau Rupat, ya salah satu pulau terdepan di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Jadi sekarang aku pakai WiFi sekolah. Oh Kalau gitu. pakai dengan jelek, gitu. Ini pakai WiFi sekolah. Oh gitu. Jadi ngungsi dulu ya ke sekolah gitu. Ya, Ya. Nah, ya, ya. sore ini kita mau ngobrolin tentang beasiswa LPDP yang pernah Bang Anju em, apa pernah apply gitu ya, pernah jadi salah satu awardee LPDP. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih Bang Anju aktivitasnya sekarang ngapain gitu. Terima kasih Mbak Chris. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anju Novarov Hasudungan. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mbak Chris. Tapi bisa dipanggil Anju. Saat ini saya sebagai guru PNS di SMA Negeri 1 Pulau Rupat di Provinsi Riau, dan saya juga Research Fellow di Mata Garuda LPDP Institute dan tutor di Universitas Terbuka. Mungkin itu perkenalan singkat kita teman-teman semuanya. Ya, oke. Jadi eh, Bang Anju ini mm, kita ini ya satu keluarga SM3T ya. Jadi Bang Anju ini merupakan guru SM3T angkatan 5 gitu. Dan Mbak PP Kris angkatan berapa ya? angkatan 6. Oh iya iya. Berarti di Sanata Dharma juga ya waktu itu ya? Dulu di UNY, LPTK-nya di UNY. Cuma Oh S1-nya di S1-nya Sanata UNY. Dharma. Oh iya iya. Jadi Ya, PPG kemarin di mana ya? PPG-nya sama di Sanata Dharma juga. Oh tapi kok nggak jumpa ya? Oh berarti ya kami udah balik dulu baru masuk ya? Ya, heeh. Jadi udah balik, asramanya kan udah kosong, baru kami masuk. Oh iya iya betul betul. Ya, Eh, satu keluarga kita ya, maju bersama mencerdaskan Indonesia. ya, dan cerdas dan humanis. Ya, Tiga Sanata Sanata Dharma. Baru Dharma, ulang tahun kemarin. baru dis ya. Oke, S1-nya Bang Anju ini di Universitas Riau ya, Pendidikan Sejarah. Kemudian Mm-mm. SM3T-nya di Jayapura ya, Bang ini. Enggak, Jaya Wijaya, Oh, di Jayawijaya. Oke, di Papua. Jayawijaya, Papua. Itu selama 1 tahun ya di sana. Betul, betul. Ya, mungkin next time bisa cerita-cerita lagi tentang kehidupan ketika SM3T gitu ya. Itu kayaknya menarik banget tuh di Papua.
Terus PPG-nya di Universitas Sanata Dharma Jogja. Terus S2-nya ya dengan beasiswa LPDP di Universitas 11 Maret. Nah, mungkin bisa diceritain nih Bang, pertama kali tahu beasiswa LPDP itu dari mana gitu. Oh ya, eh, aku pertama kali tahu LPDP itu dari senior di jurusan Hubungan Internasional di FISIP Unri tahun 2015. Jadi waktu di asrama mau berangkat SM3T. Jadi waktu mau ke Papua, itu kan kita diasramain. Kita di 2 minggu ya, kalau 2 minggu itu di hotel. Jadi ada senior main, jadi cerita-cerita. Nah, di situ udah ada niat untuk mendaftar LPDP. Nah, tapi karena saya sudah lulus SM3T, saya ikut dulu SM3T-nya. Lalu setelah pulang SM3T, Agustus 2016, barulah saya daftar LPDP dan lulus di gelombang 4, batch 4 ya, 2016. Jadi tanggal 9 Desember 2016, saya lulus LPDP. Dan nanti ada cerita unik, kan karena kan di 2017 saya harus PPG kan, padahal saya juga harus S2. Jadi ada cerita menarik dan memang rezeki ya. Jadi saya bisa dapat PPG dan bisa dapat S2-nya. Jadi sejalan semuanya gitu, dan bersyukur puji Tuhan ya, memang saya bisa dapat dua-duanya gitu. Karena waktu itu saya komunikasi, saya tanyakan apakah saya bisa PPG dulu baru S2. Karena saya lulus LPDP-nya sebelum saya PPG. Iya. Karena saya kan PPG-nya Februari 2017. Mm-mm. Sedangkan saya lulus LPDP 9 Desember 2016. Jadi, Jadi mm-mm. bisa 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 tetap dapat dua-duanya gitu. Tapi untuk perkuliahannya bareng-bareng atau gimana itu? Karena kan untuk Nah, nggak LPDP bisa. sendiri harus reguler ya perkuliahannya. Ya, Mm-mm. jadi aku untuk S2-nya aku waktu itu juga bukan bukan apa sih, nggak terlalu apa. Waktu itu juga di batch 4 2016 baru bisa mulai kuliah di awal 2018. Hmm, Jadi setahun itu kosong. iya. Jadi memang 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 rezeki sekali waktu itu gitu. Tapi memang walaupun 2017 juga kuliahnya bisa sih diurus, namanya defer gitu ya. Tapi ada batasannya gitu, berapa lama untuk menunda perkuliahan. Cuman waktu kasus saya itu memang waktu yang lulus batch 4 2016 itu boleh kuliah itu di 2018. Jadi saya bisa PPG dulu. Cuma nanti waktu saya di Jogja, saya ada beberapa izin waktu untuk daftar kampus UI. Saya dulu UI dulu jurusannya. Keterima LPDP-nya ilmu sejarah UI. Lalu ada PK, persiapan keberangkatan. Mm-mm. Itu 1 minggu ke Depok, Jawa Barat. Itu waktu PPG. Jadi saya izin sama Sanata Dharma. Lalu juga ada yang saya nggak dapatkan dari LPDP itu fasilitasnya pengayaan bahasa. Jadi saya afirmasi alumni bidik misi teman-teman. Iya, Jadi betul. alumni bidik misi bisa mendaftar LPDP kalau Iya, IPK-nya di atas 3,5 waktu itu. betul. Jadi saya hanya nggak dapat pengayaan bahasa selama 3 bulan gitu. Jadi bersyukur ya bisa dapat dua-duanya dan memang bermanfaat sekali saat ini gitu, Mbak Kris. Iya, betul. Eh, Selamat datang ya untuk teman-teman yang baru gabung, mungkin juga teman-temannya dari Bang Anju. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya seputar beasiswa LPDP, boleh di eh, kolom komentar. Nah, tadi ini ya tentang eh, kenal LPDP nih. Berarti betul-betul rezeki ya bisa ikut PPG, setelahnya terus melanjutkan S2 dengan beasiswa LPDP. Nah, dulu memang ada jalur khusus untuk bidik misi ya, Bang. Tapi kalau kita berbicara eh, untuk yang sekarang LPDP 2022 itu sepertinya sudah
Nggak ada ya? Sepertinya sudah Eh, ada jalur untuk nggak ada ya? masih. Ya, karena memang tapi sebenarnya masih ada sih jalur yang khusus afirmasi gitu. Iya. Cuman memang namanya bukan alumni bidik misi lagi. Sekarang sudah banyak jenis LPDP. Oh iya. Eh, Ya, memang dari jalur afirmasi itu memang ada beberapa apa ya namanya udah berubah gitu ya. Mungkin ini kita ngomongin tentang syarat-syaratnya gitu ya Bang ya. Gimana ketika pas mempersiapkan untuk apply LPDP itu kira-kira persiapannya apa aja nih? yang paling utama itu skor TOEFL ya, Ya, skor betul. TOEFL saat ini. Karena TOEFL itu syarat mendaftar juga. Nah, dan yang tidak bisa diusahakan, artinya gini, yang tidak bisa kita usahakan dengan sendiri itu adalah TOEFL. Selainnya, saya rasa kita bisa usahakan misalkan surat rekomendasi atau tes-tesnya itu tidak tidak ada apa ya namanya, bisa diurus gitu, bisa dipelajari gitu. Nah, kalau TOEFL ini memang butuh bagi kita yang non bahasa Inggris ya, itu saya harus akui ya, ada kesulitan tersendiri dan pengalaman juga. Saya dengar-dengar juga bahasa Inggris juga TOEFL ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang tidak terbiasa dengan TOEFL dan jurusannya non bahasa Inggris gitu. Betul. Dan paling utama dulu menurut saya ya. Setelah itu baru kita persiapan yang lain tuh bagi menurut saya itu bisa diusahakan gitu. Artinya tinggal niat kita aja, internal kita gitu intinya. Belajar, misalnya kayak sekarang kan ada tes skolastika ya, kalau skolastika gitu ya, ada tes ada lagi ya, dan ada esai juga, itu bisa internal kita. Tapi kalau untuk itu eksternal ya. Jadi kita butuh perjuangan gitu. Mungkin saran saya untuk teman-teman yang sudah ada niat untuk daftar LPDP, memang TOEFL itu menjadi harga mati yang harus disiapkan. Saya juga lagi mau persiapan S3. Nah, saya lagi berjuang untuk mendapatkan skor 530. Ya, menurut saya itu agak tantangan tersendiri karena saya baru 500-an gitu, dan memang untuk meningkatkan itu butuh perjuangan gitu, karena dengan kesibukan kita sebagai guru atau pekerjaan lain, untuk belajar fokus itu kurang gitu, apalagi uh, belajar online gitu. Saya kurang terbiasa gitu, maunya ada teman gitu. Nah, jadi itu sih. Jadi sama-sama berjuang kita. Saya juga lagi berjuang untuk dapat skor 530, teman-teman 500 juga ya bisa ya. Ya, Untuk S2. untuk S2 di dalam negeri TOEFL-nya 500. Nah, jadi ini Nah, Bang untuk ini yang PNS ya, ya. Mm-mm. untuk teman kan Mbak Kris PNS ya. Iya, betul. Nah, untuk PNS ada syarat yang lain, ada LPDP GTK kan, ada LPDP dari guru dan tenaga kependidikan kan. Iya. Nah, saya juga kasih bocoran ini. Kita harus bisa juga dapat tugas belajar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu. Tugas belajar ini, kalau misalkan tugas, mungkin saya cerita sedikit, bagi yang PNS, teman-teman yang PNS, juga belajar itu penting didapatkan bagi ASN, karena nanti kalau tidak ada tugas belajar tidak bisa berangkat gitu, dan itu menjadi juga syarat mendaftar ya, tapi belum tugas belajar namanya, masih surat izin, surat izin biasa dulu gitu, baru kalau udah lulus baru ngurus Tugas surat belajar. tugas belajar. Nah, Mm-mm. PNS 3A itu ada aturannya untuk bisa tugas belajar. Nah, minimal 1 tahun setelah PNS. Jadi misalnya kita udah PNS 100%, berarti 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun tuh baru bisa daftar tugas belajar gitu. Iya. Jadi pas mau seleksi aja itu kita harus dapetin surat izin itu gitu ya, Bang. Nah, izin aja, kalau Izin. kalau saya baca syarat izin gitu, karena ngurus tugas belajar itu butuh waktu juga, kecuali misalkan kita kuliah, kita di tugasnya PNS-nya di Jogja, ngambil di UNY gitu, itu nggak perlu tugas belajar. Ya. Tapi ya kalau Reguler. PDP wajib, Ya. ya reguler wajib, Mm-mm. sorry sorry sorry.
wajib wajib harus cuti dari kedinasan gitu ya. Iya. Sorry sorry. Jadi kalau misalnya kita mau seleksi aja, kita perlu izin. Nanti kalau sudah memang betul-betul mendapatkan beasiswa itu baru mengurus namanya tugas belajar ya, karena harus memang cuti sementara dari tugas utama begitu. Betul betul betul. Nah, ini Bang, tadi berbicara tentang TOEFL nih. Nah, kira-kira apa sih yang udah Bang Anju lakukan gitu pengalaman kemarin ketika apply LPDP itu untuk meningkatkan skor TOEFL gitu? Apa ikut les-les atau belajar sendiri atau gimana? Ya waktu itu aku belajar khusus TOEFL itu ketika pulang balik dari Papua. Jadi aku beli CD TOEFL dan tes apa kumpulan soal-soal LPDP, kumpulan soal-soal TOEFL. Jadi aku belajar otodidak waktu itu. Jadi tapi yang butuh waktu yang lama 3 bulan. Jadi waktu itu Agustus, bahkan mau keberangkatan mau balik itu juga saya udah belajar. Karena saya belinya di Papua, ngirim online. Jadi ngirimnya ke Papua waktu itu. Wah, berarti Jadi pas SM3 tuh udah kepikiran nih harus mempersiapkan ya, TOEFL gitu. tapi memang nggak bisa waktu itu belajar karena pertama dia CD ya, karena listrik ya. Jadi laptopnya jarang hidup gitu. Nah, Karena kan nggak ada listrik dan kan. listrik. Jadi memang eh, saya beli buku yang ada CD-nya, dan CD-nya itu banyak kumpulan-kumpulan soal, dan di Papua kurang efektif karena waktu itu kan butuh listrik ya untuk cas laptop ya. Sedangkan listrik nggak ada, dan waktu itu saya sibuk juga sebagai salah satu pengurus SM3T di Papua gitu. Nah pas mau nunggu pulang itu kan ada sebulan gitu ya, hampir sebulan kalau nggak salah saya, kita udah mau menunggu pulang, itu udah di kota kalau nggak salah saya, di asrama. Jadi udah bisa di situ. Disitulah saya pesannya dan belajarnya, dan saya bawa pulang. Dan ya selama Agustus sampai Oktober. Jadi Agustus, September, Oktober saya mulai uh, seleksi LPDP. Di Oktober saya apa? Mensubmit mensubmit pendaftaran di Oktober, lulus Desember. Jadi 3 bulan lah saya belajar TOEFL. Ya bersyukur ya bisa sih, walaupun memang 3 bulan tuh benar-benar fokus waktu itu. Oke, jadi mendaftar pertama kali dan langsung lolos gitu ya, Bang. Jadi award di Nah iya, iya. DP. Seperti itu. Syukurnya begitu Mbak. Nah, eh selain TOEFL nih, kan ada juga itu beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya seperti esai dan apa seperti kontribusi yang diberikan gitu dan apa sih rencana untuk apa berkontribusi Studi. bagi negeri gitu ya, Bang. Nah, ketika itu eh Bang Anju apa sih yang dibuat gitu? Kalau untuk kontribusi jelas ya, saya pasti akan nilai plus yang ini, makanya saya ajak teman-teman. Saya pikir udah banyak alumni dari SM3T yang udah jadi PNS ya. Jadi dan itu bisa nih, pengalaman kita di SM3T itu bisa menjadi uh, strong point kita. Jadi kekuatan kita dalam mendaftar LPDP, karena selain kita cerdas secara akademik, kita juga cerdas secara pengabdian. Jadi di kontribusi kepada negeri itu ada yang kita ceritakan gitu, pengalaman kita selama mengajar di Papua atau di daerah lainnya. Saya menceritakan itu. Jadi memang itu menurut saya salah satu kenapa saya pertama kali lulus LPDP, mendaftar LPDP langsung lulus gitu. Mungkin kekuatan saya karena saya sudah mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Ada cerita yang ingin saya sampaikan di esai kontribusi itu gitu. Jadi kontribusi itu apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara sih. Itu aja yang kita, cuman ada tekniknya juga. Nah, bagi teman-teman nanti yang butuh bantuan nanti bisa kontak DM saya akan saya juga penulis artikel jurnal. Jadi mungkin bisa sedikit membantu untuk mengoreksi esainya, karena kadang bingungnya gini, saya juga banyak pengabdian terutama waktu di kampus ya kan.
bingung mau masukin apa gitu. Jadi nggak bisa di esai itu kita kayak gado-gado gitu, campur-campur gitu. Karena sebagian kita udah isi CV kita. Jadi salah satu tekniknya kita nggak perlu menceritakan apa yang sudah ditulis. Misalnya uh, kita udah tahu kita di alumni dari Undri, karena di biodata kan sudah dijelaskan kita S1-nya di Undri, nggak perlu terlalu detail-detail gitu. Nah, ceritakan apa yang tidak, yang memang jadi strong point-nya, yang jadi poin pentingnya gitu. Karena di biodata LPDP kita ada banyak ceritain gitu. Udah ada riwayat organisasi, ada macam-macam gitu. Di waktu itu saya agak kesulitan karena masih awam ya. Iya. Saya pengen ceritain pengalaman organisasi waktu S1, tapi ketika saya masukkan semuanya, mulai dari saya aktif di HMJ, di wartawan, jadi nggak nyambung gitu. Iya. Jadi kayak gado-gado gitu. Mm-mm. Jadi poin yang mau ditulis tuh apa gitu. Mm-mm. Jadi setelah saya pikirkan, oh saya mau fokus di bidang pendidikan aja. Jadi pengalaman saya di waktu mahasiswa itu udah saya tuliskan gitu di biodata. Kan kita ada menulis biodata waktu Ya. kita daftar LPDP. Ada akun kita. Jadi nggak perlu kita pindahkan lagi ke esai karena keterbatasan kata juga, dan juga fokus tadi yang saya sampaikan. Mm-mm. Berarti Kalaupun kita mau masukkan semuanya, jadinya pastilah nggak ada poin yang mau disampaikan. Pesan apa yang mau kita sampaikan tuh nggak dapat gitu. Saat A cerita ini, B cerita ini, terus apa benang merahnya iya. gitu. Ini bagi mereka yang terlalu banyak pengabdian pasti akan ngalamin gitu. Seperti Bang Anju ini benar-benar Mereka yang pengalaman organisasinya banyak banget ya. Ini juga konferensi jurnal penelitiannya, publikasi diri, kemudian jadi pembicara di berbagai seminar. Jadi saking banyaknya gitu ya Bang, mau ditulis semua di esai jadinya itu kurang fokus gitu, malah jadi ini ya, tidak tersampaikan pesannya gitu. betul Mbak Kres, betul Mbak Kres. Karena itu juga bukannya tidak ternilai sama mereka, itu sudah ada gitu kan. Waktu kita ngisi biodata kan ada di situ semuanya kan. Jadi mereka juga ada LPDP itu proses rekrutmennya juga kalau udah sampai di tahap tahap wawancara mereka udah searching kita gitu. Jadi Anju Noparop Asidungan mereka akan gunakan sumber daya untuk mengetahui si Anju ini apa gitu. Si Anju ini ngapain aja gitu. Mm-mm. Oke, Jadi jadi udah ada seleksi itu yang saya dengar gitu. Jadi untuk membuat esai itu perlu persiapan, dibuat dulu Betul. kerangkanya, begitu ya. Memikirkan apa topik atau pesan yang ingin disampaikan lewat esai itu. Ya betul sekali Mbak Kris. Nah, eh, ini Bang, setelah mempersiapkan nih TOEFL kan, itu memang jadi syarat mutlak gitu untuk daftar LPDP. Kemudian juga esai ya dan berbagai syarat yang sudah dipenuhi. Kemudian Bang Anju membuat account nih, buat akun di websitenya LPDP, kemudian setelah itu seleksi administrasi ya, itu. Hmm. Nah, setelah Iya Mbak Kris. dinyatakan lulus nih, seleksi administrasi, tahap selanjutnya seleksi apa tuh, Bang? Nah ini sekarang ada yang terbaru kan. Yang terbaru ini ada tes lain administrasi. Iya. Jadi apa yang saya alami itu berbeda dengan yang saat ini. Jadi ada perkembangan terbaru. Sekarang saya ada dengar tes skolastika, sejenis apa ya? Eh psikologi gitu kalau nggak Oke. salah saya. Pokoknya skolastika. Ya, Jadi lalu ada TPA gitu, iya. kayak tes PNS juga Ya. gitu. Jadi online gitu. Mm-mm. Nah itu juga hati-hati, banyak juga orang yang kena di sana. Lalu terakhir wawancara. Jadi sekarang nggak ada lagi LGD Leaders Group Discussion gitu yang dulu Mm-mm. kita 10 orang ngumpul terus diskusi dikasih topik, terus dikasih topik essay juga nulis di apa di meja gitu. Dulu saya ngadapi itu gitu. Sekarang setelah administrasi ada tes yang skolastika itu sama kayak tes PNS gitu juga gitu. Setelah saya itu lulus baru ada wawancaranya. Mm-mm. Berarti ketika itu setelah administrasi, ketika itu Bang Anju ada LGD gitu ya. Itu salah satu Ya, seleksi.
untuk di tahun. Ada esai juga, tulis esai. Jadi esainya ada dua, satu yang kita siapkan sebagai syarat, satu lagi waktu kita tes. Jadi Oh gitu. tiba-tiba kita dapat topik ini gitu loh, ditulis apa yang kita tahu tentang topik ini. Itu ada, saya masih dapat itu. Kalau sekarang LGD dan nulis esai itu setahu saya nggak ada lagi. Yang ada sekarang itu Skolastika itu Ya. sama sejenis TPS Sejenis gitulah. Ada. tes potensi akademik itu, atau tes Hmm, psikologi, ya, seperti itu. ya. Kemudian tes wawancaranya ketika itu gimana, Bang? Pengalaman ketika seleksi Nah, wawancara. itu mungkin nanti eh ini bagi teman-teman nanti yang sudah lulus administrasi nanti bisa kontak-kontak lagi untuk detailnya. Nah, untuk menghadapi wawancara ini juga ada tekniknya juga gitu, dan kita memang harus persiapkan, kita harus menguasai esai yang kita tulis, kontribusi yang kita tulis, lalu eh, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang itu sensitif gitu. Tapi ini kita jangan langsung baper gitu. Kalau misalkan menurut saya nih ya, ini pendapat pribadi ya. Iya, Kalau menurut saya gitu, kalau misalnya kita ditanya, Anda kan guru, kan Anda sudah PPG, ya kan? Untuk apa Anda S2 gitu? Kan sudah cukup ya, guru dan PPG. Apalagi sekarang PPG kan bukan pelatihan, iya. PPG kategori pendidikan, ya sudah ada gelarnya, sudah prodi sendiri gitu. Jadi nggak perlu S2 lah gitu. Jangan langsung jadi sewot gitu. Mm-mm. Jangan langsung jadi kayak kayak apa ya? Kayak marah gitu. Iya. Dijawab dengan tenang gitu. Mm-mm. Misalnya kan dijawab juga, kenapa Anda seorang ibu mau kuliah lagi gitu. Mm-mm. Bagaimana dengan suami Anda gitu ya? Saya sempat dulu ada sempat ada berita-berita katanya LPDP macam-macam gitu ya. Saya rasa enggak lah ya. Karena juga LPDP ini kan rekrutmennya terbuka. Jadi memang orang-orang yang benar-benar terpilih. Bagi mereka yang baru ditanyakan gitu sewot, ya kita dengan tidak tenang menjawabnya, ya itu yang jadi bumerang sama kita. Jadi mereka kadang-kadang bertanya memang pertanyaan yang ngejudge gitu, Ya, ngejudge gitu, emosi gitu ya. membuat kita dengarnya itu kayak pengen marah gitu. Iya. Apa ada? Mm. Emang kenapa kalau saya seorang ibu nggak boleh saya gitu? Jangan langsung gitu Iya. gitu. Jadi, emang Mm. kenapa saya sebagai seorang guru nggak boleh S2? Nah, kita jawab itu dengan tenang, nah gitu. Jangan langsung. Nah, kenapa nggak lulus biasanya? Karena itu kita jawabnya itu udah udah emosian. Nah, pas kebetulan juga kita berperasaan karena pertanyaan itu kita nggak lulus, padahal bukan. Iya. Paham nggak ya? Mm, 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 mm. Bukan pertanyaan itu yang buat kita nggak lulus, bukan. Tapi jawaban kita itu yang membuat kita nggak lulus. Jadi ketika kita mengeksposnya ke media, bukan banyak masyarakat yang bukan fokus kepada cara dia menjawab, tapi ke pertanyaannya gitu loh. Mm-mm. Iya, Itu. betul. Jadi kalau kita dapat pertanyaan yang rasanya pun kadang kalau misalnya agak, kecuali misalnya dia mengatakan Anda orang Melayu tidak boleh daftar. Nah itu baru, kan nggak ada yang kayak gitu Iya. gitu. Mm-mm. Nah pertanyaannya itu menantang gitu, Mm-mm. tapi bukan, itu adalah pertanyaan untuk mengetahui emosional kita gitu loh. Nah kalau kita bijak kan tentu orang itu akan tahu, oh ini anaknya bijak gitu kan, karena kan LPDP bukan mencari orang pintar aja kan, tapi bijak secara emosional gitu. Betul. Nah, Jadi kalau misalnya ada besok yang bertanya gini, kenapa kamu dari Kalimantan? Kalimantan kan gini-gini ya. Ya, kamu sampai Mbak Kris tanya aja. Saya contohkan. Kenapa guru harus S3 gitu. Nah, jangan langsung sewot gitu. Emang saya dilarang? mm-mm. Saya jangan langsung gitu. Jadi kita harus siapin gitu. Iya, berarti harus Rumah gitu. mempersiapkan jawaban Bukan itu. bukan gender yang kenanya ya. Itu bukan gender kalau menurut saya ya. Ini pendapat pribadi ya. Ini Mm-mm. bukan gender. Itu hanya bertanya. Kan pertanyaannya privat, bukan Iya. di depan umum. Mm-mm. Kalau di
umum baru itu namanya penyerangan. Tapi ini kan privat Iya. Mm-mm. gitu. Jadi, Kadang-kadang orang mm-mm, di luar konteks gitu. mm-mm. Dan ketika wawancara itu ada berapa orang wawancara? Saya waktu itu ada 4 ke 4 atau 3 ya. Seingat saya ada 3 ya, 3. Ada psikologi juga ya. Nah, ada psikolognya, kemudian ada orang Lalu ada sesuai dengan bidang kita, ahli sesuai dengan sesuai bidang dengan kita. bidangnya. Oh gitu, oke. Terus mungkin teknis ya, kalau diwawancara untuk dalam negeri gitu, memang full English atau ada bahasa Indonesianya juga? Waktu itu saya dalam negeri kan, saya Nah, ada English-nya juga gitu. mm, mm-mm. Jadi tergantung wawancaranya. Oh gitu. Jadi pewawancara itu ketika kita wawancara itu hak wawancara ya. Mm-mm. Jadi tadi saya sampaikan. Jadi mereka kan menjadi pewawancara bukan sembarangan orang, sudah ada proses seleksi ya. Jadi walaupun kita mendapatkan pertanyaan yang agak kadang-kadang itu agak sarkas ya, jawab aja dengan tenang gitu. Mm. Jangan jangan ikut sarkas juga gitu. Iya, Nah, ketika jawaban kita malah nggak sesuai, itu yang membuat kita nggak lulus, bukan pertanyaannya, iya, tapi jawaban dan kita. kita. Nah, untuk Mm-mm. bahasa Inggrisnya itu, ya kemarin saya bahasa Inggris, padahal saya dalam negeri gitu. Mm-mm. Ya, Iya, kita harus harus siap juga dong, nggak bisa kita mengatakan, eh, tapi tergantung pewawancara juga sih. Kadang-kadang kalau dia udah si pelamar ini udah agak bingung, dia bilang, ya udah kamu bahasa Indonesia aja katanya. Kadang ada iya. juga cerita kayak gitu. Mm-mm. Dia mungkin kalau misalnya dah stuck gitu, terus mau bahasa Indonesia mungkin bisa izin terlebih dahulu gitu ya. Kalau Ya, bisa, bisa. Iya. uh, Tidak, LPDP itu menurut saya tidak sekaku kali gitu. Tidak kaku, yang penting tidak melanggar aturan ya kan. mm-mm. Oke, jadi Selalu banyak opsi-opsi gitu ya. ya betul. Eh, nah, ini setelah wawancara ya, Bang. Kemudian kan udah pengumuman ya, pengumuman lulus gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kemudian jadi setelah selesai PPG, nah bahkan ketika PPG aja sudah ada proses-proses untuk persiapan keberangkatan ya, mempersiapkan untuk masuk di perkuliahannya itu ya, sehingga tadi Bang Anju bilang izin juga dengan pihak Sanata Dharma gitu. Nah, Betul, betul. kita beralih nih ke mm, proses perkuliahan nih selama S2 di Universitas 11 Maret. Nah, itu prosesnya gimana? Apakah ketika itu Bang Anju udah menerima, kan ada sekarang syarat LOA itu ya. Jadi bisa eh, sebelum beasiswa sudah punya LOA atau belum gitu. Jadi ketika itu Bang Anju di posisi yang gimana tuh? Saya waktu itu daftar belum punya LOE, Letter of Acceptance belum ada. Jadi saya belum ada surat tanda terima dari kampus tujuan. Iya, betul. Jadi itu waktu tidak terlalu penting. Itu hanya jika ada gitu. Karena ada juga yang sudah punya LOE tapi ketika LPDP nggak lulus juga. Jadi Iya. Mm-mm. ada juga. Jadi memang kita eh, ya kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa. Mm-mm. Karena juga ada tidak. Ini berbagai teori yang mengatakan ya. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi masing. Ada yang mengatakan udah punya LOE itu sebagai salah satu nilai tambah. Mm-mm. Tapi ada juga yang udah punya LOE tapi nggak lulus juga ketika LPDP. Jadi semua ada kebenarannya masing-masing. Jadi untuk kesimpulannya itu tergantung kita sendiri sih. Mau punya ada LOE nggak apa-apa juga. Yang penting kita sukses waktu seleksinya. Karena orang yang punya LOE pun ketika seleksi nggak lulus ya nggak lulus gitu. Oke. Jadi ketika itu belum punya LOE, kemudian lolos LPDP, untuk pengurusan LOE sendiri kira-kira perlu berapa? Nah, waktu itu saya itu kan setelah lulus kan dikasih waktu sama LPDP setahun untuk nyari kampusnya. Mm-mm. Yang waktu itu posisi saya sudah di Jogja. Mm. Nah, jadi ya waktu saya izin tadi itu saya 2 kali izin. Satu waktu mendaftar ujian, satu Mm. lagi waktu persiapan keberangkatan. Jadi saya mendapatkan kampus tujuan itu waktu
saya di Jogja waktu PPG. Mm-mm. Dan saya pindah kampus itu. Sekarang susah pindah kampus ya. Mm-mm. Saya sarankan jangan pindah kampus dan memang susah banget gitu. Jadi kalau memang mau pilih kampus, pilih sesuai. Lagian sekarang juga sudah dipatokin sih jurusan ini di kampus ini gitu. Kalau dulu terserah kali sih mau di kampus mana aja, yang penting ada di kampus LPDP listnya. Kalau sekarang kan jurusannya kita jurusan ada, terus jurusan ini udah ada tujuan kampus ya, kita tinggal ngikuti aja gitu. Kampus di mana nggak suka kita, misalnya saya nggak suka di Jogja Mm-mm. karena saya sudah pernah hidup di Jogja, pengennya di Bandung. Untuk sejarah S3-nya cuma ada di UNY gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya nggak bisa gitu. Mm-mm. Pengennya di UPI gitu, nggak bisa. Harus ada jadi sejarah itu kuliah di mana itu udah ada di aturan LPDP. Betul, ada bukletnya daftar perguruan tinggi tujuan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita memang eh, kalau mendaftar beasiswa LPDP ya kampus tujuan dan prodinya sudah ditentukan gitu ya, Bang. Betul, betul. Betul. Oke. Nah, eh ini nih, mungkin aku pengen tanya tentang suka dukanya nih. Suka dukanya jadi awardee LPDP ketika itu selama kurang lebih 2 tahun ya, Bang. Kalau dukanya nggak ada ya, Oh, dukanya nggak ada. nggak ada ya, Oke, nggak ada ya. oke, suka Kalau meninggalkan keluarga ya. itu ya kita sejak M3T kan sudah meninggalkan keluarga ya. Mm-mm. Ya, sekarang itu komitmen kita pengen mengembangkan diri, kita ingin mencapai potensi kita, kita ingin mengikuti passion kita. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman ya. Dan bagi mereka yang sudah terbiasa keluar dari zona nyaman, hidup jauh dari keluarga, nggak problem, nggak ada masalah. Mm-mm. Nah, kalau untuk perkuliahan nggak ada ya. Saya have fun aja karena saya suka suka belajar. Mm-mm. Jadi nggak ada, dan secara materi itu didukung habis-habisan sama LPDP. Mm-mm. Jadi nggak mikir besok bayar SPP apa, besok mau makan apa, besok dana penelitian dari mana. Jadi nggak stres. Jadi orang Mm-mm. mikir besok bayar SPP bingung gitu kan. Teman saya ada sampai jual sapi setiap bayar SPP. Mm-mm. Jadi terus untuk dana penelitian saya nggak bingung. Jadi memang dibawa enjoy gitu sih. Saya malah malah seringnya naik gunung, pengen Mm-mm. apa juga. Jadi pengen nikmati. Tapi memang menikmati ya, dan bersyukur memang saya lulus cum laude waktu itu, walaupun ini ada cerita menarik ini. Waktu itu saya keterima PNS gitu. Jadi agak telat sedikit gitu. Jadi tapi tetap 5 semester ya, karena Mm-mm. saya harus tamat setelah saya PNS. Karena kalau saya tamat setelah, waktu itu saya sedang tesis ya, waktu itu Mm-mm. sedang Jadi tesis. ketika kuliah LPDP sambil apply PNS gitu ya, daftar PNS gitu. Ya waktu itu. Tapi ini jangan dicontoh ya. Mm-mm. Sebenarnya, tapi ini kita aja ya. Karena nggak bisa ya, ini lab IG. Iya, Sebenarnya nggak boleh juga sih sebenarnya. Cuman udah banyak praktek kayak gitu ya. nah, benar. Tapi waktu itu saya udah nggak ada teori waktu itu sih. Mm-mm. Cuman tesis aja gitu. Mm-mm. Jadi ada bukan LPDP Mm-mm. waktu itu ya apa. Cuman waktu itu semester 5 saya biaya sendiri ya. Jadi keluarkan duit gitu. SPP bayar sendiri, penelitian bayar sendiri, waktu tertunda gitu. Jadi Mm-mm. memang nggak ada perpanjangan gitu. Mm-mm. Jadi memang itu resikonya gitu ya. Resiko yang telat. Jadi LPDP kalau telat ya nggak ada perpanjangan, kecuali memang masalah-masalah yang bisa mereka toleransikan. Jadi waktu itu saya bayar SPP. Jadi untuk pertama kalinya saya bayar SPP. Mm-mm. 8-7 jutaan gitu. Jadi saya juga harus ke Jawa lagi untuk penelitian, untuk menyusun dan sebagainya. Ya itu pakai biaya sendiri, nggak LPDP, karena kontrak saya udah selesai dengan LPDP. Mm-mm. Jadi Jadi, bolak-balik gitu ya ke Sumatera. woi, saya sampai ketinggalan. Di balik sukanya ada dukanya itu sih. Dukanya itu cuman hanya ingin mempertahankan. Jadi apa yang saya sudah mulai harus saya selesaikan. Dan memang di LPDP nggak boleh Mm-mm. tidak menyelesaikan kuliah, itu akan denda. Iya. Mm-mm. Jadi saya harus menyelesaikan S2 saya sempat sempat
ya sempat sempat pikirannya udah nggak di aku. Ini lagi doakan semoga saya lagi pelekatan gelar ini. Karena kita kan di PNS itu ada proses untuk pelekatan gelar. Kalau untuk guru itu harus japung dulu sekarang. Betul. Jadi saya sudah dapat japung, Jadi nah Jafung sekarang lagi kedua ya, pelekatan gelar. Apa? untuk Jafung yang kedua ya, jabatan fungsional untuk yang kedua. Yang 3A, yang 3A. Oh yang Mbak udah ya? sudah, iya. Mm-mm. Oh, yang masukkan serdik sama japung Betul, itu kan? iya itu Serdik nggak, sama induksi kan? iya itu nggak lama. Ah, oh, kami lama, kami baru kami angkatan saya. Mbak PNS yang PNS 2019 ya? 2019 ya, 2018 seleksinya ya, 2019. Ya sama-sama. Oh sama ya, oke. Berarti Jadi udah. eh, Mm-mm. japung pertama, japung Jafung, pertama saya ini. Jafung pertama udah tahun lalu kalau saya. Oh baru ini ya. Eh, tapi pelantikannya November kemarin, Mm, cuman baru dapat SK-nya tuh Januari kemarin ya. mm-mm, mm-mm, Jadi kita kan ini lagi sekaligus ngurus pangkat sama pelekatan gelar. mm-mm. Mudah-mudahan tidak ada masalah karena waktu itu saya terhalang dengan izin belajar waktu menyelesaikan kuliah karena tanpa izin belajar atau tugas belajar saya jasa S2 saya akan tidak diakui gitu. Betul, Jadi itu iya. juga yang membuat saya membiarkan diri saya telat, Hmm, membiarkan saya telat. Padahal waktu itu dosen sudah bisa sih bimbingan online gitu. Cuman saya memang sengaja memberikan telat supaya saya lulusnya ketika sudah 100% betul. Mm-mm. gitu. Jadi benar Izin belajar dulu. ya, Meng- itu perjuangan ya, Bang ya. Jadi Saya sampai ketinggalan pesawat gitu. Jadi mm, gaji saya itu awal-awal tahun PNS tuh habis untuk tiket aja waktu itu. tiket Apalagi pas balik tiket ya. 2019 itu mahal. Ya biaya di ongkos ya. Apalagi mau mengembalikan sertifikasi yang udah keterima. Iya, heeh. Mbak dapat nggak? Di tahun 2020 akhir itu kan dapat, tapi kan harus mengembalikan ya. Ya, Itu yang mengembalikan ya. Harusnya di tahun 2021 gitu. Nah, oke Bang. Jadi eh memang sampai selesai, sampai lulus dengan eh nilai kumlot gitu ya, dengan IPK kumlot, dan sekarang mengabdi di SMA Negeri 1 Rupat ya. Itu di Pulau Rupat ya, Bang. ya betul. Pulau Pulau Rupat ya. Oh, jadi Nah, kalau mau ke sini harus nyebrang. ya, harus nyebrang bisa dari Dumai, kota Dumai. Dumai. Kalau di sini dari daerah Sambas atau Kalimantan Barat ini bisa nyebrang ke pulau, aduh, pulau apa ya itu? Ada sih guru dari sini, Tambelan, Pulau Tambelan Di mana itu ya? Provinsi apa? di Kepulauan Riau sih. Karena mungkin Nah, lebih, saya di Riau. oh ya, Saya di Riau. di sananya lagi ya. Jadi saya provinsi Riau. Beda. Iya, iya, iya. Oke, termasuk daerah 3T ya. Eh, terus ini Bang, eh jadi eh dirangkum aja ya, untuk beasiswa LPDP ini benar-benar yang harus dipersiapkan itu adalah TOEFL ya, harus memenuhi minimal skor yang ditentukan. Kemudian juga dalam penulisan esai itu. Dalam penulisan esai harus fokus dengan pesan apa yang mau disampaikan itu ya. Jadi untuk administrasi nih syarat-syarat yang ditentukan harus dilengkapi semua gitu ya Bang kalau pengen lolos administrasi. Gitu. Betul, ya betul ya. Administrasi itu terkesan sepele, tapi Hmm, kalau untuk orang-orang yang benar-benar serius ya, ya jarang ya. Makanya orang-orang yang serius pasti nggak akan gagal di administrasi gitu. betul. Karena justru Tapi jangan anggap sepele juga sih. oke, jadi yang penting semua harus dipenuhi gitu. Dan oh ya Bang, mungkin ini yang lupa aku tanyain tentang TOEFL ITP ya. Atau TOEFL apa yang ketika itu diambil sebagai syarat? Ya ITP, ya ITP. ITP. Nah,
Bisa diceritain nggak Bang, itu ngambilnya di mana? Itu kan biayanya juga lumayan mahal ya. Sekali tes Mm-mm. langsung lulus atau gimana? Ya, saya ngambil di Lembaga TOEFL Indonesia, LTI dari resmi ya, dan tesnya itu di hotel waktu itu. Ya memang mahal lumayan lah, 530. Iya, mm-mm, Dan memang di situ ya satu kali tes saya waktu itu dapat. mm-mm, Dan memang hati-hati, kita juga hati-hati ya untuk memilih tes TOEFL. Jangan kita memilih tes TOEFL yang bodong gitu, mm. karena nanti kita sendiri yang rugi karena itu dicek betul ya sama LPDP ya. Jadi lebih baik kita bersusah-susah payah dibandingkan kita ketahuan pakai tes TOEFL nanti disuruh kembalikan loh. Oke, jadi Jadi disuruh harus. kembalikan itu banyak, ada buktinya loh. Itu yang di luar negeri waktu itu. Mm-mm, mm-mm. Disuruh kembalikan loh. Oke, Hampir 200 juta lebih. gitu ya. Karena ketahuan Jadi ketahuan memang tidak asli gitu ya. itu awal-awal tes. Sekarang memang orang kalau mau pakai TOEFL bodong mungkin mikir ya, karena waktu itu awal-awal saja belum terlalu ketat banget. Sekarang kan sudah ketat sekali ya, udah banyak ketat. Jadi mereka mengecek betul tes TOEFL-nya apa. Karena TOEFL yang asli itu ada nomor resinya gitu dan bisa dicek kan Mm-mm. di di webnya mereka gitu. Apakah si apa ini terdaftar di tes TOEFL dan berapa skornya. Itu mereka bisa cek gitu. Apalagi mereka makanya di LPDP ditentukan TOEFL-nya TOEFL ITP gitu Betul. dengan lembaga-lembaga yang ini gitu. Ada di situ tertulis. Iya. Apalagi kalau ke luar negeri juga IELTS mungkin ya. Dan Ya, betul. eh, dan memang syaratnya juga lebih lebih tinggi gitu untuk ke luar negeri. Nah, eh mungkin terakhir nih Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman sobat receh semuanya yang mau daftar LPDP gitu. Terakhir ya, menurut saya eh ya namanya kita ingin mendapatkan sesuatu kita memang harus butuh persiapan ya. Memang bersiap. Saya juga lagi persiapan dan memang lagi terkendala di TOEFL. Saya ingin fokus dulu liburan besok bulan-bulan ini untuk belajar TOEFL karena saya estimasi saya pelakatan gelar itu saya April ini mau naik pangkat. Jadi Oktober itu sudah keluar SK baru. Nah, baru saya bisa berangkat karena di situ sudah gelar MPD saya sudah Nah, lekat gitu. Jadi saya sudah bisa untuk ngajukan S3 karena untuk ngajukan S3 harus pelekatan gelar dulu dong, nggak bisa gitu kan. gitu ya. Nah, jadi memang persiapannya lama saya. Jadi itu juga untuk teman-teman kita, persiapan yang bagus itu teman-teman akan sangat membantu kita gitu. Memang kita makanya biar aja orang mengejek kita, kita sering rempong atau apa, tapi memang orang mau serius ya nggak bisa nggak rempong gitu. Namanya kita ingin ingin memberikan sesuatu nggak bisa nggak rempong, nggak ada istilahnya kita hoki-hokian gitu, nggak ada hoki-hokian. Memang uh, semuanya harus butuh persiapan. Jadi teman-teman untuk yang mau S2 LPDP, mau yang PNS maupun yang tidak PNS, tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin karena itu akan besar dampaknya untuk kita. Itu aja sih dari aku, Mbak. Oke. Mas Anju makasih ya udah mau berbagi Sama sama buat teman-teman kita. Terus juga sehat selalu. Semoga segala urusannya dimudahkan, dilancarkan. siap. Kemudian nanti juga ke depannya bisa mungkin tahun depan lagi ada kesempatan bisa lanjut S3-nya dengan Amin, amin, amin. LPDP lagi gitu ya. Harus. Kalau kita basis, saya saran, tapi ini bukan terlalu masalah. Saya sangat disayangkan kalau kita kuliah dengan biaya sendiri ya. Betul. Apalagi kalau masih muda ya. Mm-mm. Karena beasiswa di negara kita udah banyak gitu. Ya, jadi kita memang perlu memanfaatkan itu, tapi juga eh, nggak ada ini ya, nggak ada pengorban apa semua itu yang didapat
bukan berarti mudah aja gitu ya Bang Anju ya. Pasti tetap ada Ya. pengorbanan gitu, tetap ada perjuangannya juga. Oke, gitu aja Bang Anju. Nah, terakhir aku pengen ngajak Bang Anju untuk bilang, jadi kalau aku bilang obrolan edukatif, Bang Anju bilang kece dan hits ya. Oke, siap. Oke, nah Sobat Receh, eh sampai jumpa di obrolan-obrolan yang seru lagi dengan narasumber lainnya. eh kita ketemu lagi nanti di acara kesayangan kita, Receh, obrolan edukatif. Kece dan hits. Yeay, makasih Bang Anju. Mbak. Yo. Saya izin lab ya, Mbak ya. Oke.